Fadil. Oke, Ahmad Fadil, menurut Ahmad Fadil apa itu kenakalan remaja? Menurut saya kenakalan remaja itu adalah suatu perilaku yang menyimpang dari norma-norma agama dan norma-norma yang ada di masyarakat. Oke, baik sekali. Jawaban dari Fadil ya. Dari Fadil jauh lebih lengkap lagi. Kedua, jawaban dari melanggar aturan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh manusia pada usia remaja. Apa itu usia remaja? Yaitu usia transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Remaja itu merupakan suatu gejala alami yang dimiliki oleh setiap manusia, disebabkan manusia memiliki sifat hedonisme. Ada yang tahu nggak hedonisme itu apa? Ada? Nggak ada. Oke, saya beritahu. Sifat hedonisme itu sifat manusia yang lebih cinta dunia. Dia masih mengejar dunia. Jadi karena manusia itu pada dasarnya setiap manusia itu memiliki sifat cinta akan dunia. Dia mau mengejar dunia. Itulah salah satunya yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Ini teori perkembangan moral manusia. Ada siklusnya, ada tahapannya. Yang pertama tahapan prakonsepsional. Ada saat usia 9 sampai 11 tahun. Tahapan ini sudah adik-adik lalui semua. Kemudian ada tahapan usia konsepsional, yaitu usia 12 sampai 20 tahun, di mana pada tahapan ini seseorang mulai menyesuaikan sikapnya dengan harapan orang-orang tertentu atau dengan tertib sosial atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Kemudian apabila adik-adik telah lolos tahap konsepsional ini, telah melewati tahap konsepsional ini, adik-adik akan berada di tahap pasca konsepsional. Ini usia dewasa. Ini faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja. Ada dua, faktor internal dan eksternal. Yang internal yang pertama, krisis identitas. Apa itu krisis identitas? Krisis identitas yaitu saat adik-adik belum tahu adik-adik ke depannya mau bagaimana, mau menjalani hidup sebagai siapa, mau menjalani hidup seperti apa. Jadi adik-adik masih mencari jati diri. Nah, itulah yang menyebabkan salah satunya kenakalan remaja. Kemudian karena kontrol diri yang lemah. Dan faktor eksternal. Yang pertama karena keluarga yang tidak harmonis. Bisa jadi ada dari teman-teman adik-adik yang di luar sana keluarganya tidak harmonis, di rumah orang tuanya ribut terus. Jadi anaknya merasa kurang perhatian. Cari-cari perhatianlah dengan apa? Dengan akal salah satunya, agar mendapatkan perhatian dari orang di sekitarnya. Bentar ya, ya. Adik-adik nantinya. Selanjutnya, selanjutnya adalah keadaan ekonomi. Ada di sini ada yang bisa kasih contoh ke saya. Kenapa di sini saya cantumkan keadaan ekonomi itu dapat menyebabkan terjadinya kenakalan remaja? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Oke, adik, namanya siapa? Apa nama? Abdul Majid. Kenalan dulu. Abdul Majid. Perkenalkan, nama saya Afidah Nizamiyah. Afidah. Afidah. Afidah Nizamiyah. Panggilannya? Adik. Oke, nah Adik silakan. Kalau menurut adik, kenapa faktor ekonomi ini dapat menyebabkan kenakalan remaja? Misalnya sebuah program kondisi ekonomi yang lemah, otomatis nanti anak itu akan mencari uang dari hal-hal yang cara yang dapat uang itu dengan Sama orang tuanya, tapi orang tuanya belum mampu memberikan karena memang keadaan ekonominya kurang mampu. Nah, si anak ini karena dia sangat ingin handphone, karena teman-temannya semua punya handphone, akhirnya dia melakukan, dia mencuri
lain agar bisa membeli handphone sendiri. Nah, itu juga dikatakan menyimpulkan bahwa salah satu jenis kenakalan remaja yang terdapat di dalam video tersebut adalah mabuk-mabukan atau minum miras serta merokok. mabuk-mabukan dan minum minuman keras serta merokok. Nah, menurut Farel, kalau misalnya Farel yang ada di posisi tadi, apa yang akan Farel lakukan? Dari video tersebut kita bisa lihat bahwa itu kan ada anak baru terus jajan sama temannya yang masih baru kenalan. Jadi ini adalah salah satu faktor eksternal seperti yang sudah diberikan tadi. Salah satu faktor eksternal penyebab kenakalan remaja adalah pengaruh teman yang buruk. Jadi ini adalah contoh dari pengaruh teman yang buruk, yaitu mengajak temannya untuk pergi ke warung mabuk-mabukan. Jadi caranya yaitu, cara untuk mencegahnya menurut saya, yaitu dengan cara memilih teman-teman yang baik dan kita jangan mabuk-mabukan. Oke, baik sekali jawaban dari Farel. Nah, sekarang saya tanya, kalau Farel diajak kayak gitu mau nggak? Bener nggak mau? Beneran nggak mau? Oke, baik, terima kasih Farel, jawabannya sangat bagus sekali. Silakan untuk kembali nanti. Kenakalan remaja yang dapat kami simpulkan dari video tadi yaitu yang pertama mulai dari perilaku, yang kedua tentang merokok, yang ketiga ajakan teman-temannya, yang keempat mabuk-mabukan. Nah, menurut Naomi, apa yang harusnya dilakukan oleh anak tadi? Oke, untuk jawaban itu Naomi dari tanggapan Naomi pun tentang video tadi, sebaiknya kita mengatakan kepada orang yang mengajak kita untuk mengajak untuk hal negatif seperti minum tadi, kita ayomi lagi, kita tanya, itu tidak baik, kita katakan kepada dia itu tidak baik, stop untuk melakukan itu, stop untuk mengajak orang lain untuk pergi ke hal yang negatif agar kita dapat terselamatkan. Bukan kita membiarkan dia, bahkan seharusnya baiknya kita dapat mengajak dia ke yang lebih baik. Itu untuk yang mengajak. Kalau yang mengajak apa solusinya? Misalnya Naomi diajak untuk melakukan itu, bagaimana cara Naomi menanggapinya? Untuk menanggapinya, Naomi bicara dengan baik-baik, itu tidak bagus. Naomi sampaikan bahwa itu tidak bagus. Ya, Itu enggak? tidak. Oke, baik, terima kasih.